Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang hingga sampai saat ini masih memberikan kita taufik untuk berkumpul satu sama lain di antara kita dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah besar di sisi Allah Azza wa Jalla yang memiliki keutamaan yang begitu besar, di antaranya as-suhulah, diberi kemudahan bagi orang-orang yang melakukannya untuk masuk ke dalam pintu jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari bersama ini diberkahi oleh Allah, membuahkan amalan saleh, dan menjadikan kita semua istiqamah di atas jalan yang lurus, dan memasukkan kita semuanya di atas jannahnya. Amin. Allahumma amin. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jazakallah khair. Pada pertemuan yang lalu kita sempat membaca kalam para a'immatus salaf yang diriwayatkan atau dinukilkan oleh Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala dari penjelasan atau perkataan nasihat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga perkataan Mus'ab ibn Sa'ad tentang nasihat berupa larangan untuk bergaul dan berkumpul serta duduk bersama dengan ahlul batil dan ahlul bid'ah. Nah, kemudian beliau menyampaikan kesimpulan, barakallahu fikum, fa idza taqarrara hadza fa'lamu anna man yujalisuna ahla syatati wa ahlal ahwa'i asnafun. Jika ini sudah bisa difahami bersama, maka ketahuilah bahwa orang-orang yang duduk serta bergaul dengan ahlul bid'ah, atau bukan bergaul ya, tetapi duduk menemui bermajelis dengan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, itu ada sekian jenis. Wa la yumkinu an nusawwiya bainahum fil hukmi. Dan tidaklah mungkin bagi kita semuanya, kata beliau, untuk menyamakan semua golongan tersebut dalam hukumnya. Artinya, beliau menjelaskan, fakullu sinfin minhum yakhtalifu fil hukmi anil akhar. Masing-masing dari golongan tersebut itu hukumnya pun berbeda dengan jenis yang lainnya. Barakallahu fikum. Paling tidaknya di sini beliau menyebutkan ada 5 golongan atau 5 jenis orang yang duduk bermajelis dengan ahlul batil dan ahlul bid'ah. 6. Jenis yang pertama, beliau menyebutkan ahaduha man kana imaman qawiyan jahbadan sadi'an bil haqq yahabuhu haula'i
lima huwa mutamayyizun bihi minal quwwati fil manhaji war rusukhi fil ilmi. Wa qad tarajjaha ladayhi fi hadhihi al-mujalasati maslahatun min kasri syaukatihim aw taqlili syarrihim aw ta'thiri fihim bin nush. Mithlu ma kana yasna'u Syekh Abdul Aziz. Naam, fahadha salafiyun kuh mahdun khalisun, kuhun mahdun khalisun khalin insyaallah taala min syaubil atau min syaubil hizbiyah. Jenis yang pertama ialah orang yang bergaul atau bukan bergaul, atau orang yang duduk bermajelis dengan ahlul bidah. Dari jenis yang pertama ialah kana imaman, yaitu seorang imam, qawiyan, kuat dalam hal ilmu, jahbadan, seorang cendekia, pandai cerdas, sadi'an bil haq, dan selalu menyuarakan al-haq secara terbuka, terang-terangan, tidak tercegah atau tidak terhalangi dengan yang namanya sikap mudahanah, bermanis muka, bersikap menjilat dan yang lain sebagainya. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Tetapi betul-betul ditegakkan al-haq, betul-betul disampaikan al-haq. Yahabuhu haula, disegani dan ditakuti oleh mereka, oleh ahlul bidah dan ahlul batil. Lima huwa mutamayyizun bihi minal quwwati wa fil manhaj war rusukhi fil ilm. Karena memang pada diri sang imam tersebut ada mutamayyiz, ada ciri yang khas. Ya, ciri yang khas yang betul-betul mencolok, sangat kuat, dan sifat yang dominan berupa quwwah fil manhaj, kekuatan dalam manhaj, warusukh fil ilm, kokoh dalam keilmuannya. Ini apa? Ini ciri yang ada pada sang imam tersebut. Plus ciri yang lainnya apa? Sadi'an bil haq, selalu menyuarakan al-haq. Apapun resiko yang akan beliau hadapi, pasti akan disampaikan oleh beliau. Dan gak akan apa? Bukan tipikal orang yang terus kemudian apa? Hanya basa-basi begitu saja, enggak. Tapi betul-betul akan disampaikan kalau memang apa? Salah, atau bahkan kalau ada penyimpangan sekalian, akan disampaikan secara lugas. Secara lugas, bukan dengan kalimat sindiran-sindiran, tidak. Tapi lugas. Wa qad tarajjaha ladayhi fi hadhihi mujalasati maslahatun min kasri syaukatihim atau taqlili syarrihim. Dan dalam pandangan beliau memandang bahwasannya ada maslahat yang rajih di situ. Maslahat yang beliau ingin raih. Ada maslahat yang menurut beliau itu lebih besar daripada mafsadahnya. Maslahatnya lebih besar daripada mafsadahnya. Dan akan beliau apa? Beliau mendapati hal itu merupakan sebuah kebaikan yang cukup besar dan melebihi besarnya daripada mafsadahnya. Apa maslahat yang ingin diraih? Contohnya, min kasri syaukatihim, untuk mematahkan tanduk-tanduk mereka. Membuat mereka kapok dengan apa? Dengan permainan-permainan syubhat mereka. Biar dipatahkan sekalian. Syekh ingin datang, hadir, menemui mereka, ya, ingin mematahkan syubhat-syubhat mereka. Au taqlili syarrihim, atau menghilangkan dominasi kejelekan dan keburukan mereka. Memperlemah kekuatan mereka. Au ta'thir fihim bin nush, atau menyampaikan nasihat kepada mereka sehingga apa? Sehingga berpengaruh. Syekh melihat bahwasanya ahlul bidah dan ahlul batil ini, kalau dinasehati, adalah sikap-sikap mendengar itu ada. Dan Syekh berharap nasihat yang beliau sampaikan akan memiliki pengaruh. Karena ada apa? Karena beliau melihat tanda-tandanya. Mithl ma kana yasna'u Syekh Abdul Aziz, sebagaimana hal ini seperti yang dilakukan oleh Syekh Al-Allamah Samahatu Al-Walid atau Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala.
Fahadha salafiyun kuhun. Maka imam ini, Syekh Abdul Aziz rahimahullah, seorang salafi kuh, mahub. Seorang salafi yang benar-benar murni kesalafiyahannya. Betul-betul salafi, nggak ada apa? Nggak ada salafi akidah, terus kemudian akhlaknya tablighi, nggak ada. Betul-betul murni salafi. Khalis. Ya, salafi yang betul-betul murni. Khalin insyaallah min syaubatil hizbiyah. Betul-betul bersih yang dari yang namanya cabang-cabang hizbiyah atau ciri-ciri hizbiyah besar maupun kecil. Ini ciri 6 jenis yang pertama. Maka jangan dikiaskan hal ini dengan jenis-jenis yang lainnya. Kemudian as-sinfus tsani, kemudian golongan yang kedua. Golongan yang kedua, man huwa salafiyun salimun lakinnahu laisa 'indahu furqanun wala idrakun lil manahij. Kelompok atau jenis yang kedua ialah seorang yang salafi, salim, selamat dari yang namanya hizbiyah, bid'ah dan yang lain sebagainya. Lakinnahu laisa 'indahu furqan, tetapi dia tidak memiliki furqan. Tidak memiliki apa? Ilmu. Tidak memiliki ilmu wala idrak ataupun pengetahuan terkait al-manahij. Manhaj yang mukhalifah lil manahij al-mukhalifah lil kitabi was sunnah. Tidak memiliki ilmu serta memiliki pengetahuan yang kuat, tidak memiliki bekal terhadap manahij ahlul batil dan ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Wa huwa yudhhiru salafiyah. Dia menampakkan diri sebagai seorang salafi, menampakkan kesalafiyahannya, salafi dalam akidahnya, dalam akhlaknya, dalam segala aspek kehidupannya. Wa yad'u ilaiha, dan mengajak dalam dakwahnya, mengajak kembali kepada as-salafiyah. Wa yasda' bis sunnah, serta menyuarakan as-sunnah. Wa yuharibul bid'ata, dan memerangi kebid'ahan. Lakinna laisa 'indahu furqan, tapi sayangnya dia tidak memiliki bekal pengetahuan. Fa innahu yujalisu kullaman sanahatil fursah bimujalasatihi. Fa hadha haqqu 'alaina al-bayan wal kashfu 'an hali haula'i birrifqi wa bil hikmati wa alla natakhalla 'anhu wa alla nukhalli majlisahu li haula'. Naam. Fahadha haqquhu, naam, afwan. Fa innahu, maka orang seperti ini memanfaatkan segala kesempatan bimujalasatihi. Maka orang ini maka dia akan dimasuki oleh siapapun yang mau punya kesempatan untuk bisa jalsah dengan dia. Dimasuki oleh siapapun, ahlul bid'ah dan ahlul batil. Kenapa? Dia akan menerima siapapun karena memang furqannya kurang. Pengetahuannya kurang. Maklumatnya terhadap manahij ahlul batil dan ahlul bid'ah, makar-makar mereka. Karena memang apa? Belum punya pengalaman misalnya. Maka dia, orang seperti ini yang kedua ini adalah orang yang bisa dimasuki oleh siapapun, ahlul batil dari jenis manapun bisa masuk kepada dia. Selama ada kesempatan, ahlul batil dan ahlul bid'ah akan bisa masuk jalsah dengan dia. Fahadha haqqu 'alaina al-bayan wal kashf 'an hali haula. Maka jenis yang kedua ini kewajiban kita kepada dia ialah menyampaikan al-bayan, menyampaikan penjelasan, serta al-kashf, menyingkap hakikat kondisi ahlul batil dan ahlul bid'ah tersebut kepada dia, kepada golongan kedua ini. Birrifq, tentunya penjelasan tersebut harus diiringi dengan sikap ar-rifq wal hikmah. Ya,
dan penuh hikmah. Wa alla natakhalla anhu. Wa alla nukhalli majlisahu lihaula. Dan kita jangan membersihkan diri darinya, artinya berpaling dan tidak mau tahu tentang dia. Karena dia mujalasah dengan ahlul bid'ah. Wa alla nukhalli majlisahu lihaula. Dan jangan kita membiarkan majelisnya dia diisi atau dipenuhi atau diisi, maksudnya diisi oleh mereka. Mereka yang masuk, kita nggak mau masuk, akhirnya mereka ahlul batil dan ahlul bid'ah yang masuk. Ya enggak, jangan, kita yang masuk. Kita sampaikan arahan-arahan para ulama kepadanya terkait kelompok-kelompok yang menyimpang dan bagaimana bimbingan para ulama terkait ahlul batil dan ahlul bid'ah. Menyampaikan penjelasan para ulama tentang manhaj-manhaj mereka. Ini jangan dibiarkan terus kemudian dia didatangi ahlul bid'ah. Kemudian as-sinfus tsalits. Kemudian golongan yang ketiga. Man huwa mutamayyi'un dha'i'un yara annal kulla musibun hadha wa hadha. Fahadha la syakka annahu khatarun 'ala al-manhaj. Falwajibu tadhkiruhu bihaqqil manhaj 'alayhi wa munasahatuhu bibayani mukhalafatihi bihadha as-suluk ala al-haqq. Fa in intasaha wa illa kana minhu wala karamah. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kemudian golongan yang ketiga, man huwa mutamayyi' dha'i', yaitu orang yang mutamayyi'. Yang jelas mutamayyi' ini sering kita dengarkan dengan istilah lembek. Dha'i', orang yang menyia-nyiakan, pokoknya lemah sekali manhajnya, dan menelantarkan akidah dan manhaj as-salafi. Yara annal kull musib. Dia berpandangan bahwasanya semua golongan benar. Gak ada yang salah. Hadza wa hadza. Baik yang ahlu sunnah maupun yang non ahlu sunnah. Yang ahlu sunnah dianggap benar, yang bukan ahlu sunnah pun juga dianggap benar. Semuanya dianggap benar. Barakallahu fiik. Baik. Maka golongan yang ketiga ini tadi jelas sekali, la syak, tidak diragukan lagi, annau khatarun 'alal manhaj. Golongan ini adalah golongan yang benar-benar membahayakan dakwah dan manhaj as-salafi. Membahayakan dakwah as-salafiyah. Fal wajibu tadhkiruhu bihaqqil manhaj 'alaihi. Maka wajib untuk mengingatkannya terhadap hak-hak manhajus salafi yang harus ia tunaikan. Ia menampakkan diri sebagai seorang dai salafi, maka dia harus menunaikan hak-hak manhajus salaf. Jelas, wadih. Ya, jelas dan wadih. Tidak tamayyu'. Wa munasahatuhu, dan menyampaikan nasihat kepada dia dengan menjelaskan tentang penyimpangan dan kesalahan-kesalahannya bihadzal suluk ahlul haq. Cara-cara dia yang menyelisihi ahlul haq. Cara-cara dia yang menyelisihi para ulama. Di dalam di dalam berdakwah. Dan selalu menyampaikan manhajus salaf secara terang-terangan. Fa in intasaha, kalau ia mendapatkan atau merasa mendapatkan nasihat dan menerima nasihat tersebut, walhamdulillah, wa illa kana minhum. Tapi kalau ia tetap bersikukuh, lam yantasih wa asarra ala mukhalatatihim, ya, dia tidak menerima nasihat, ya, nasihat tidak bermanfaat dan terus-menerus di atas sikapnya bergaul, duduk dengan ahlul bid'ah dan ahlul batil, fayulhaqu bihim, maka digolongkan bersamanya bersama ahlul batil dan ahlul bid'ah. Wala karamah, dan tidak ada kemuliaan baginya. Tidak ada kemuliaan baginya sedikit pun. Di sini ada penjelasan
tentang di dalam ta'liq ya. Disebutkan ada penjelasan secara bahasa. Barakallahu fikum. Tentang makna tamayyu'. Karena di sini Syekh bilang as-sinfu tsalits man huwa mutamayyi', yaitu orang yang mutamayyi', orang yang bersikap lembek. Yaitu artinya apa, dijelaskan oleh beliau pada kalimat setelahnya, yaitu yar annal kul musib. Dia berpandangan bahwasanya semua dianggap benar. Semua dianggap benar, semua manhaj benar, semua ahlul batil dan ahlul bidah dianggap benar. Ini mutamayyi'. Yang bersikap apa? Bersikap lembek. Ya. Yang hizbiyin dianggap salafi pula. Yang hizbiyin dianggap salafi pula. Maka oleh karenanya para Syekh Rabi' dan juga Ahlus Sunnah tidak menyepakati ucapan Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz annahu salafi wa salafiyatuhum muttaribah. Salafi tapi salafiyahnya muttaribah, muza'za'. Gitu. Tamayyu' ini seperti ini. Orang jelas-jelas apa? Hizbiyah. Ya, ciri-ciri hizbiyah dan duduk dengan para hizbiyun, teman-temannya hizbiyun, dan menyampaikan cara berpikirnya para hizbiyun, mengajak umat kepada apa? Kepada manahij al-hizbiyah, seperti Yazid Jawaz dikatakan salafi. Semuanya dianggap benar sama dia. Mau dianggap salafi semua. Ada mutamayyi'. Kemudian di sini disebutkan dalam ta'liq, ikhwan fiddin, kita baca sedikit mungkin. Qala fi lisanil Arab madatu mayyi'ah. Disebutkan dalam kamus lisanul Arab pada kata mayyi'ah. Disebutkan di situ wa ma'asyai'u wa ma'asyai'u was-sufru wal fiddatu yami'u. Sesuatu itu ma'a. Was-sufru wal fiddah, entah kuningan maupun perak, yami'u. Keduanya ma'a. Tamayya'a wa tamayya'a dzaba wa sala. Yang dimaksud dengan tamayya' adalah dzaba, leleh, wa sala, dan juga mengalir. Leleh dan juga mengalir. Baik. Wa fi Tajil Arus, dan dalam kamus Tajil Arus disebutkan al-ma'i'atu nasiyatul farasi idza ma'at. Dikatakan kalau benda al-ma'i'ah ada istilah istilah dengan sebutan al-ma'i'ah. Apa itu al-ma'i'ah? Nasiyatul faras, yaitu apa? Ubun-ubunnya al-faras, kuda. Idza ma'at, kalau dia ma'at. Maksudnya ma'at itu apa? Ay talat, bermana talat, panjang, ubun-ubunnya panjang. Wa mai'atus syabab wan nahar. Wa mai'atus syabab wan nahar awwaluhuma. Wal ma'i' al-ahmaq. Disebutkan al-ma'i' maknanya juga al-ahmaq. Ahmaq yaitu pandir. Wa qala al-Qasim ibn Sallam, disebutkan oleh Al-Qasim bin Sallam, wa yuqalu ma'a syai'u yami'u wa yatamayyu idza dzaba. Kalau dikatakan sebuah benda itu ma'a, ya, tamayyu', ma'a yami'u wa tamayyu'. Benda kalau dikatakan tamayyu' kapan? Idza dzaba, kalau ia meleleh, mencair. Dikatakan tamayyu'. Enggak bisa sholabah, enggak bisa kuat kokoh begitu, tetapi mengalir. Mengalir mengikuti pergaulannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada sebuah syahid dari istilah atau kalimat kata ma'a. La yakidu ahlal madinati ahadun illan ma'a kama yanma'ul milhu fil ma'.
Rawahul Bukhari. Tidak ada seorang pun yang akan berbuat kaid, berbuat tipu muslihat, berbuat makar terhadap para penduduk Madinah, para sahabat ketika itu. Illan ma'a, kecuali dia yang akan larut, dia yang akan hilang. Kama yanma'ul milhu fil ma', sebagaimana garam itu yang larut, hilang. Bersama apa? Bersama air. An ma'a yanmi'u, larut, hilang. Atau zaba, meleleh, mencair. Tapi kalau garam kan sudah apa? Larut ya. Barakallahu fikum. Kemudian di akhir kesimpulan ta'liq disebutkan fabana bihadza taqrir thalathat umur. Maka jelaslah bagi kita semuanya dari penjelasan di atas, penjelasan tentang makna tamayya'a, yatamayya'u tamyi'an atau tamayyu'. Ada tiga kesimpulan dari makna tamayyu' atau tamyi'. Al-awwal thubutu asli tamayyu' lughatan wa syar'an. Yang pertama, lafaz tamayyu' itu memang betul-betul ada asalnya. Bukan kalimat muhdatsah, bukan kalimat yang direkayasa dan baru-baru saja ada, enggak. Tetapi memang kalimat yang memang sudah ada asalnya, baik ditinjau dari sisi bahasa Arab maupun secara syar'i. Ini yang pertama. Ats-tsani, kesimpulan yang kedua, butlanul qaul bi anna as-salafiyyina akhadhu lafdhat tamayyu'i an Sayyid Qutb. Kesimpulan kedua, batilnya ucapan atau statement yang menyatakan bahwa as-salafiyun mengambil istilah at-tamayyu' itu dari Sayyid Qutb. Enggak, lah ini sudah ada dalam kamus bahasa Arab. Bahkan istilah tersebut juga dipakai oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam sabda beliau. Nah, sementara sabda beliau alaihi salatu wasallam itu merupakan rujukan syar'an wa lughatan wa syar'an. Entah secara bahasa Arab, hadis Rasul alaihi salatu wasallam itu jadi rujukan. Maka dalam kitab-kitab nahwu, hadis Rasul alaihi salatu wasallam dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Rujukan utama dalam syawahid an-nahwiyah. Ats-tsalits, kesimpulan ketiga, bina'an ala ma sabaqa yasughu wasful mutalawwin fid din wal mutadzabdzib fihi bi annahu mutamayyi'. Maka berdasarkan dari dua kesimpulan di atas dan juga makna-makna yang telah disebutkan tadi itu, makna tentang tamayyu' dan tamyi', maka yasuhu bisa disematkan pada orang-orang yang mutalawwin fid din, orang yang berwarna-warni dalam agama, amsal Dzulqarnain, dan orang-orang para pengikutnya, wal mutadzabdzib, orang-orang yang pelin-pelan dalam manhajnya, bi annahu mutamayyi', bisa dikatakan dan disebut sebagai sosok yang mutamayyi'. Sosok yang mutamayyi'. Barakallahu fiikum. Ini kesimpulan dari ta'liq tentang makna at-tamayyu'. Karena Syekh tadi menyebutkan mutamayyi'. Pada penjelasan beliau jenis yang ketiga, orang yang duduk dan bermujalasah bersama ahlul bid'ah dan ahlul batil. Kemudian kita beralih kepada jenis yang keempat. Jenis yang keempat, orang yang bergaul, duduk bersama ahlul bid'ah dan ahlul batil. Man yukhalitu haula ar-rabi', qala rahimahullah, ar-rabi' man yukhalitu haula ma'al mudafa'ati anhum wa takthiri sawadihim wa tashdid ala salafiyina fahadha hizbiyun muhtariqun. Kata Syekh Ubaid rahimahullah, jenis yang keempat adalah orang yang yukhalitu haula, orang yang bergaul dengan mereka, ma'al mudafa'ati anhum. Tidak hanya sekedar kumpul, tidak hanya sekedar bergaul, tetapi mudafa'ah, melakukan pembelaan terhadap mereka. Para hizbiyun
ahlul bid'ah dan ahlul batil, pujian-pujian terhadap Ahmad As-Surkati, misalnya yang dilakukan oleh Syafiq Reza Basalama dan juga beberapa tokoh-tokoh yang lainnya. Bergaul bersama mereka, ahlul batil dan ahlul bid'ah, bersama para hizbiyun. Wa takthiri sawadihim, dan banyak barisan mereka. Memperkuat barisan mereka. Wa tasydid 'ala salafiyyin, sekaligus bersifat atau bersikap keras terhadap salafiyun. Kalau dia mengaku salafi, maka dia pun akan apa? Akan bersikap lemah lembut kepada salafi. Ini tidak. Harbun 'ala salafiyyin. Dia perangi salafiyun, para du'atus sunnah. Kata Syekh Ubaid, fahada hizbiyun muhtariq. Ini adalah seorang hizbi yang muhtariq. Ihtaraq artinya tenggelam. Artinya apa ya, betul-betul apa? Tenggelam dalam hizbiyahnya. Tenggelam dalam hizbiyahnya, artinya murni hizbi sudah. Yuhjar, maka yang seperti ini, orang yang seperti ini harus dihajar, harus ditahdzir. Tidak ada kemuliaan baginya. Karena dia telah secara terbuka, secara terang-terangan melakukan apa? Peperangan terhadap as-salafiyun. Mencela para ulama. Membela ahlul batil, ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Memperkuat barisan mereka. Hizbi ya akhi. Memperkuat barisan mereka. Maka orang seperti ini yuhjar, dihajar dan ditahdzir. Tanpa ada karamah, tidak ada kemuliaan baginya. Wal khamis, yang kelima ialah, nah ini sedikit kita juga apa? Membawakan penjelasan atau sedikit ta'liq dari Syekh Ya'qub Al-Banna, hafizahullah taala Al-Imarati. Nah, beliau juga apa? membahas kitab ini, kitab Jinayatu At-Tamayyu' 'alal Manhaj As-Salafi. Al-khamis, golongan yang kelima ialah man huwa salafiyun kuh, yaitu orang yang salafiyun kuhun, murni salafi. Gak ada embel-embel apa? Gak ada embel-embel hizbiyah sedikit pun, dan tidak ada ciri-ciri hizbiyah padanya. Murni salafi. Lakinnahu yara anna fi mukhalatati haula bayan al-haqqi lahum wa iqamat al-hujjah. مثل ما يصنعه بعض المشايخ وفقهم الله وسددنا الله وإياهم وإياكم في الأقوال والأعمال من زيارة بعض الجماعات الدعوية المنحرفة بحجة الصدع بالحق عليهم في دارهم وإقامة الحجة عليهم من منبارهم كما يقولون. Golongan yang kelima ini tadi salafi, dai salafi, tetapi dia memiliki pandangan bahwasannya dengan duduk bersama ahlul bid'ah dengan ahlul batil akan tersampaikan al-haq kepada mereka, bayan al-haq, dan akan tersampaikan pula iqamatul hujjah. Kata Syekh Ubaid, hal ini sebagaimana dilakukan oleh beberapa masyayikh wafaqahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka semuanya, dan semoga Allah Jalla wa ala menganugerahkan kelurusan langkah kepada kita, kepada mereka, dan juga kepada kalian fil aqwali wal a'mal, dalam ucapan maupun perbuatan. Ini salah satu apa? Sebagaimana dilakukan oleh para sebagian masyayikh. Cara pandang seperti ini sebagaimana apa dilakukan oleh sebagian masyayikh. Ziarah, ya, mengunjungi, mendatangi para jamaah-jamaah dakwiyah al-munharifah, yayasan-yayasan hizbiyah yang menyimpang. Didatangi bihujjatis sada' bil haq, dengan hujjah, dengan alasan untuk apa? Untuk menyampaikan al-haq. Menyampaikan al-haq kepada mereka. Menyampaikan al-haq fi darihim. Di mana? Di tempat-tempat mereka. Fi nadawatihim.
Barakallahu fikum. Di mana di tempat-tempat seminarnya mereka. Di markas-markasnya mereka. Dan menyampaikan al-haq, menyampaikan sunnah, menyampaikan salafiyah dari mimbar mereka. Kata siapa? Kata orang yang dalam golongan kelima ini tadi. Orang yang golongan kelima ini tadi. Taib fahadha indi. Kata Syekh Ubaid rahimahullah ta'ala menilai golongan yang kelima ini. Fahadha indi. Golongan kelima ini bagi saya khalafal aula. Khalafa al-aula. Menyelisihi sikap yang lebih aula. Yang lebih afdal. Yang lebih mulia dan lebih diprioritaskan. Nahnu nushaddidu alaihim fima bainana wa bainahum. Kita bersikap tegas, keras kepada mereka ahlul bid'ah dan ahlul batil fima bainana wa bainahum. Antara kita dengan mereka. Wa naghlidhu alaihim, dan kita pun bersikap keras kepada mereka. Artinya bukan kita bersikap kepada mereka ini, maksudnya kepada golongan kelima, bukan kepada hizbiyunnya. Kalau hizbiyun jelas. Kita nusyaddidu alaihim, kita pun bersikap tegas kepada mereka golongan kelima ini. Ya tentunya sikap tegas itu ya antara kita dengan beliau-beliaunya, enggak sepakat antara kita dengan beliau-beliaunya. Naghlidhu alaihim, kita pun bersikap tegas kepada mereka. Walakinna la natakhalla anhum ma damu ma'ana yukawwuna syaukatana wa yu'adidunana wa yu'azirunana wa yukaththiruna sawada haula wa la yukawwuna syaukatahum. Maka kita bersikap tegas kepada mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Golongan kelima ini tadi. Di antara kita dengan mereka. Lakin la natakhalla anhum. Namun kita tidak memutus hubungan kita dengan mereka. Natakhalla artinya mengosongkan diri kita dari mereka. Tidak. Atau tidak meninggalkan mereka. Kita tidak meninggalkan mereka. Selama golongan kelima ini tetap bersama kita. Tetap di atas salafiyahnya. Dan menguatkan barisan kita, mengokohkan kita, mendukung as-salafiyah dan dakwah as-salafiyah, serta tidak yukaththiruna sawada haula, tidak memperkuat barisan mereka. Wala yukawwuna syaukatahum, dan tidak memperkuat kekuatan para hizbiyun dan para ahlul bidah dan ahlul batil. Wa innama fi dhurufin muayyanah wa innama fi dhurufin muayyanah wa li asbabin muayyanah ajabu da'watahum fa aqamu fi nawadihimul muhadarat aw ad-dawrat al-ilmiyah. Hanya saja dalam beberapa dzuruf, dalam beberapa kesempatan, ya dalam beberapa alasan, karena beberapa sebab tertentu, akhirnya para masyayikh yang ada dalam golongan kelima ini tadi mengijabahi dan menerima undangan para hizbiyun tersebut, menerima undangan muhadarah di mana di nawadihim, dalam nadwah-nadwahnya mereka, artinya dalam dalam tempat-tempat seminar mereka, dalam markas-markasnya mereka, mengadakan daurah ilmiah. Barakallahu fikum. Taib. Haulai arafna minhum asyakhan akhyaran, dan kami mengenal para masyayikh ini, para ulama yang ada di golongan kelima ini, mereka adalah asyakh, para masyayikh yang kita ketahui, akhyaran, orang-orang terbaik. Artinya orang-orang pilihan dalam hal ilmu, yang kita ketahui keilmuannya, kita kenal. Hum lahum ba'uhum walahum rusuhum fil manhajis salafi. Nah,
mereka rasikhun, ya, kokoh dalam keilmuan, kokoh dalam manhajus salafi, lakinna indi annahum khalaful aula. Tetapi bagi saya, kata Syekh Ubaid, bagi saya, kata Syekh Ubaid, barakallahu fikum, ini sikap beliau-beliaunya ini mengadakan atau memenuhi, mengijabahi ajakan daurah dan muhadarah di tempat-tempat mereka, ini menyelisihi apa? Menyelisihi al-aula. Menyelisihi cara yang lebih utama. Karena apa? Wa innal hizbiyyina yatakassabuna biziyarati haula. Nah. Wa annal hizbiyyina yatakassabuna biziyarati haula. Karena hizbiyun akan mendapatkan angin segar dan akan mendapatkan dukungan dengan datangnya para masyayikh ini di markasnya mereka. Dan sebagian salafiyin yang tidak mengetahui hal seperti ini, mereka akan tertipu. Mereka akan tertipu. Dikira apa? Dikira boleh daurah bareng dengan mereka, berkumpul dengan mereka, sehingga taklim di tempat-tempat di markas-markasnya mereka pun boleh akhirnya. Hingga pada akhirnya mereka hizbiyun yang didatangi oleh masyayikh tersebut merasakan apa? Merasakan mendapat dukungan dan akan mendapatkan pengikut-pengikut baru dari kalangan apa? Dari kalangan murid-muridnya masyayikh yang diundang tadi itu. Makanya seperti ini khalafal aula. Ya, seperti ini menyelisih apa? Menyelisih cara dakwah yang aula, yang lebih utama. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Ya'qub Al-Banna Al-Imarati hafizahullah ta'ala, lakinna laisa muradu syekhina hafizahullah annahu yadhhabu ilaihim wa yulqi muhadarah 'abirah. Namun bukan yang dimaksud oleh Syekh kami, yaitu Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala datang, ya, pergi ke markas-markasnya mereka hizbiyun, yulqi muhadarah 'abirah, hanya menyampaikan muhadarah lepas begitu saja, wala yunasihuhum, hanya sekedar menyampaikan kajian tanpa menyampaikan nasihat, tanpa menyuarakan al-haq, wala yubayyinu dhalalahum, tidak menjelaskan kesesatan mereka, penyimpangan mereka, wa inna ma yukthiru sawadahum wa yujalis mujalasatan mu'anasatan. Tetapi justru malah apa? Justru malah memperkuat barisan mereka hanya dengan majelis, yakni majelis yang penuh dengan apa? Dengan senang-senang saja. Syekhuna la yatakallamu an hadzal sinf. Syekh kami tidak berbicara tentang golongan yang ini. La budda an tantabih. Syekh kami, Syekh Ubaid, tidak berbicara tentang golongan yang ini. Maka harus dicermati. Lihadza yulqi muhadarah 'abirah wa yunasihu. La wala yubayyinu dhalalahum. Ya, tidak seperti itu, tetapi beliau yang beliau inginkan ialah menyampaikan nasihat dan menyampaikan penyimpangan-penyimpangan mereka. Wa inna ma yujalisu fi majalis mu'anasah au mu'nisah. Hanya sekedar duduk majelis dengan majelis yang mu'nisah. Majelis yang hanya sekedar senang-senang saja. Ketawa-ketawa ke sana kemarin, ya. Wa yukthiru sawadahum. Hanya sekedar apa? Sekedar memperbanyak atau memperkuat barisan mereka. La abadan. Syekh tidak apa? La yatakallamu an hadzal sinf. Tidak membahas tentang golongan yang ini. Wa innama yatakallamu 'anil ladzi yadhhabu ilaihim wa yad'uuhum ilal haqq. Golongan kelima ini yang beliau bahas ialah membahas orang-orang yang datang ke markas-markas mereka dan mengajak mereka kepada al-haq. Wa yubayyinu lahum dhalalahum, dan menyampaikan kepada mereka penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan mereka dan mengajak mereka untuk bertaubat. Liyarji'u ilal haq, agar mereka kembali kepada al-haq. Hatta hadha as-sifr. Hadha sinf in wujida min haula'i al-hizbiyyin aw min haula'i ahli al-bid'ah wal ahwa. Sampai pun golongan kelima ini, kalaupun dia datang ke markasnya ahlul bid'ah, datang ke markasnya ahlul batil dengan niatan ingin menyampaikan al-haq, ingin menegakkan hujjah kepada mereka,
Tetapi justru yang didapati oleh dai tersebut, oleh syekh tersebut, al-inad, penentangan dari mereka. Setelah disampaikan nasihat, al-israr alal batil. Terus menerus di atas kebatilannya. Wa adamur rujuk, dan tidak mau kembali kepada al-haq. Ba'da bayanil haqqi lahum, setelah menyampaikan penjelasan kepada mereka, menyampaikan nasihat kepada mereka. In wujida minhum hadzal israr wal inad. Kalau tetap didapati sikap seperti ini, al-israr, terus menerus dan menentang, fala yajuzu dzihabu ilaihim. Nah, maka tidak boleh untuk terus mendatangi mereka. Kenapa? Mereka sudah menampakkan sikap aslinya, menentang dan tidak mau mengikuti as-salafiyah. Tidak mau rujuk kepada al-haq. Li'annahum qaumun mu'anidun. Karena mereka adalah kaum para penentang. Wala yastajibuna lil haq. Dan tidak mau mengikuti al-haq. Nah. Dan kalau ia terus-menerus, dai sunnah tersebut terus-menerus datang ke tempat mereka, ke markas-markas mereka, masih tetap terus bersama mereka, berjalan dengan mereka, daurah dengan mereka, menyampaikan kajian di tempat-tempat mereka, malah memperkuat barisan mereka. Maka oleh karenanya, jika zahara minhumul inad ba'da nushihim wa ba'da bayanil haqqi lahum la tajuzu mujalasatuhum wa mukhalatatuhum. Fa atharus salaf indana mustafidatun fi hadzal bab. Kalau sudah didapati penentangan setelah dinasehati, mendapati penentangan setelah dijelaskan al-haq kepada mereka, maka di sini sudah berhenti. Tidak boleh terus-menerus mendatangi mereka, mujalasah, duduk bermajelis dengan mereka, atau bahkan bergaul dengan mereka. Maka atharus salaf, atharus salaf, dalam kitab-kitab beliau-beliaunya teramat sangat banyak mustafidah. Mustafidah sampai penuh meluber. Artinya apa? Saking banyaknya. Nah, di sini Syekh Yaqub membawakan beberapa asar dari 6 sahabat dan juga para ulama yang lainnya. Taib. Di antaranya adalah asar dari sahabat mulia Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh al-Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab Asy-Syari'ah. Dan begitu pula disebutkan oleh atau dikeluarkan oleh al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitab Al-Ibanah, dalam Kitabul Iman, di mana sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, la tujalis ashabal ahwa, jangan kalian duduk bersama dengan ahlul ahwa. Nasihat salaf. Jangan kalian bergaul, berkumpul, bermajelis dengan ahlul ahwa. Kata beliau, kata Abdullah ibn Abbas, fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Karena bermajelis dengan mereka akan membuat hati sakit, membuat hati terjangkiti penyakit. Karena mereka ahlul marad. Mereka adalah orang berpenyakit. Kalau Anda tetap berkumpul dan bergaul dengan mereka, maka mereka akan menularkan penyakitnya. Wa yaqulu al-Fudail. Maksudnya adalah Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala. Sama hal riwayat ini juga disebutkan oleh atau dikeluarkan oleh al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam Ibanah. Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala menyatakan, la tajlis ma'a sahibi bid'ah. Janganlah kamu duduk, bergaul, bermajelis dengan sahibu bid'ah. Fa inni akhafu an tanzila 'alaika al-la'nah. Karena saya khawatir akan turun laknat kepadamu kalau engkau terus-menerus duduk bersama mereka. Maka kalau Anda mau menasihati, silahkan nasihati. Tetapi kalau sudah Anda mendapati tanda-tanda kebuntuan, mereka tidak mau menerima nasihat,
tidak mau menerima bimbingan, tidak mau menerima arahan, sudah. Irfa' yadak minhum. Angkat tangan Anda dari mereka, tinggalkan mereka. Kenapa? Ini nasihatnya Fudail ibnu Iyad. Kalau Anda terus-menerus khawatir, beliau khawatirkan antanzil 'alaika la'nah. Akan turun laknat kepadamu. Falhadar. Maka hendaknya Anda waspada. Begitu pula pernah disampaikan kepada Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala bahwa seseorang berkata, dalam riwayat Ibnu Battah Al-Ukbari disebutkan inna rijalan atau inna rajulan yaqulu, ada seseorang berkata kepada siapa? Berkata kepada Al-Auza'i bahwa orang tersebut yujalisu ahlus sunnah wa yujalisu ahlal bid'ah. Dia bergaul dengan ahlus sunnah, dia kumpul pula dengan ahlul bid'ah. Yang ahlus sunnah digauli iya, yang ahlul bid'ah juga ditemani. Qala kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, qala hadza rajulun yuridu an yusawwiya bainal haqqi wal batil. Orang ini ingin menyamakan al-haq dengan batil, enggak akan pernah bisa disamakan. Tidak akan pernah bisa disamakan. Tetapi sikap dia dengan terus-menerus duduk dan bergaul dengan mereka, ini sikap ya yang menunjukkan ia ingin menyamakan al-haq dengan al-batil. Musymakul dan sangat-sangat tidak bisa dan sangat-sangat tidak mungkin. As-salaf hadzaru. Kata Syekh Ya'qub Al-Banna, as-salaf hadzaru. Salaf mentahdzir, menyampaikan tahdzir mereka. Dari apa? Dari mujalasah. Duduk bermajelis dengan ahlul bid'ah. Bal min mulaqatihim, jangankan duduk, bahkan ketemu pun ditahdzir oleh beliau-beliaunya. Ketemu saja dihimbau atau diingatkan oleh beliau-beliaunya untuk jangan ketemu. Ketemu saja jangan, apalagi sampai kumpul duduk. Ya, ketemu saja jangan. Bal min mulaqatihim fadlan an mujalasatihim, ketemu saja jangan apalagi duduk. Yaqulu Al-Fudail Yaqul Al-Fudail, kata Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu taala, sama ini pun juga apa disebutkan atau dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitab Al-Ibanah. Kata Fudail ibnu Iyad, "Idza laqita mubtadi'an fi tariqin fakhudh fi tariqin akhar." Kalau engkau berjumpa dengan ahlul bid'ah di sebuah jalan, jangan kau teruskan lewat jalan tersebut. Fakhudh fi tariqin akhar. Maka ambillah jalan yang lain. Carilah kau jalan lain. Artinya apa? Jangan sampai ketemu. Nanti kau ketemu, hati lemah, iman lemah, gak kuat akhirnya menyampaikan salam kepada mereka. Dan salam itu yurithul mahabbah. Yang namanya salam mesti akan apa? Menimbulkan mahabbah. Kaif kita terus kemudian apa? Nuhibbuhum. Kita apa? Mencintai mereka. Mencintai ahlul bidah dan ahlul batil. La yajuz. Barakallahu fikum. Idza kana as-salafu yuhadziruna min mulaqati ahli al-bid'ah, fa kaifa bil julusi ilaihim was sama' minhum? Kata Syekh Ya'qub Al-Banna, kalau as-salaf mentahdzir untuk berjumpa, ketemu, papasan di jalan dengan ahlul bid'ah, ini pun ditahdzir, ini pun diingatkan supaya jangan sampai ketemu, jangan sampai papasan. Fa kaifa bil julusi ilaihim? Lalu bagaimana dengan duduk dengan mereka, kumpul dengan mereka, apalagi sampai umroh bareng dengan mereka, di hotel pun satu kamar dengan mereka? Allahul musta'an. Was-sama' minhum, mendengar dari mereka. Begitu pula ucapan Sufyan Ats-Tsauri atau nasihat dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri, yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam Talkhis Al-Mutasyabih. Dan begitu pula disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah.
Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, man asgha bisam'ihi ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukkila ila nafsihi. Man asgha, barang siapa yang mempersilahkan, ya, menggunakan telinganya, pendengarannya kepada ahlul bid'ah, ia arahkan telinga dan pendengarannya kepada ahlul bid'ah, maka ia telah kharaja min ismatillah. Dia telah keluar dari penjagaan Allah Azza wa Jal. Keluar dari penjagaan Allah tabaraka wa ta'ala, wa wukkila ila nafsihi, dan ia pun diserahkan urusan akhiratnya kepada dirinya sendiri. Tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia telah mengeluarkan diri dari penjagaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau dalam lafaz al-Imam Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad, beliau menyatakan man asgha bisam'ihi ila sahibi bid'atin wa huwa ya'lamu annahu sahibu bid'ah kharaja min ismatillah wa wukkila ila nafsihi. Barang siapa yang mengarahkan pendengarannya kepada ahlul bid'ah wa huwa ya'lamu annahu sahibu bid'ah, dalam keadaan dia sadar, tahu bahwa orang yang sedang ia hadapi, bahwa orang yang sedang ia tengadahkan telinganya kepadanya itu adalah sahibu bid'ah. Tahu dia kalau itu sahibu bid'ah, tapi tetap sengaja ia perdengarkan atau ia arahkan telinganya kepada dia. Maka ia kata Sufyan Ats-Tsauri, kharaja min ismatillah, ia telah keluar dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wukila ila nafsihi, dan ia telah diserahkan urusan akhiratnya dan urusan manhajnya kepada diri pribadinya. Wa nas'alullah as-salamata wal afiyah wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, demikian pula nasihat dari Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, atau contoh sikap dari beliau rahimahullahu ta'ala, yang ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syari'ah. Qala rajulun li Ayyub As-Sikhtiyani, ada seseorang min ahlil ahwa, dari kalangan ahlul ahwa, berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani, ya Aba Bakar, as'aluka an kalimah. Wahai Abu Bakar, saya ingin tanya kepadamu tentang satu kalimat. Artinya ingin diajak bicara, dia ingin diajak diskusi tentang satu kalimat. Ya. Tawalla. Beliau pun akhirnya berpaling dan meninggalkan orang tadi. Meninggalkan ahlul ahwa ini tadi. Wa huwa yushiru biyadihi. Dan dalam keadaan beliau memberikan isyarat pada tangannya. Wala nisfa kalimah. Wala nisfa kalimah. Jangankan satu kalimat, setengah kalimat pun tidak. Saya enggak mau mendengar darimu. Setengah kalimat pun tidak. Barakallahu fikum. Li'annaka idza sami'ta ma yaqulu kalaman wa innama kalimatan wahidah min sahibi bid'atin wa hawa fala'alla hadhihi al-kalimah tastaqirru fi qalbik fala takhruju abada illa idza 'asamaka Allahu 'azza wa jalla wa waffaqaka ila hidayatih. Karena kalau kamu mempersilahkan ahlul bid'ah menyampaikan kebid'ahannya pada dirimu, kau arahkan pendengaranmu kepada dia, kepada ahlul ahwa, bisa jadi dia akan menyampaikan syubhat melalui telingamu hingga masuk ke dalam hatimu, fala takhruj abada, sehingga tidak bisa keluar sama sekali. Kau enggak mampu mengeluarkannya, enggak mampu mendapatkan penawar dan obat dari syubhat tersebut. Illa idza asamaka Allahu azza wa jalla, kecuali kalau Allah yang menjagamu dan Allah memberikan taufik kepadamu terhadap hidayah. Nah, demikian pula Al-Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala menyampaikan nasihat dari Al-Imam Muslim bin Yasar. Beliau menyatakan, la tumakkin sahiba bid'atin min sam'ik. Jangan kau serahkan pendengaranmu kepada sahibu bid'ah. Fayasubbu fima la taqdiru an tukhrijahu min qalbik, sehingga ia bisa menuangkan kesesatan dan penyimpangannya
menuangkan barakallahu fikum penyimpangan-penyimpangannya, syubhat-syubhatnya yang engkau pun enggak mampu untuk mengeluarkannya dari hatimu. Enggak mampu untuk mengeluarkan dari hatimu. Dan ini lihat sikap putra dari Al-Imam Tawus bin Kaisan rahimahullah. Kana Ibnu Tawus jalisan. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalika dalam Syarah Ushul I'tiqad dan juga dalam Al-Ibanah oleh Al-Imam Ibnu Battah. Kana Ibnu Tawus jalisan. Dahulu pernah putra dari Al-Imam Tawus bin Kaisan duduk. Faja'a rajul minal Mu'tazilah. Tiba-tiba datanglah seseorang dari kalangan Al-Mu'tazilah. Faja'alahu yatakallam. Kemudian si Mu'tazili tersebut tiba-tiba ngomong. Berbicara. Ya, berbicara. Mau menyampaikan syubhatnya. Fa'adakhala Ibnu Tawus isba'aihi fi udhunaihi. Maka putra Tawus bin Kaisan tersebut memasukkan 2 jari jemari kemana? Ke 2 telinganya. Ditutup telinganya. Wa qala li ibnihi, dan Al-Imam Tawus bin Kaisan berkata kepada putranya tersebut, "Ai bunai, ij'al usbu' yakufu udhunaik." Ya sudah betul wahai putraku, ya. Jadikan atau tutupi telingamu apa? Kedua telingamu tersebut dengan 2 jarimu tersebut. Washdud, dan bersikaplah tegas kepadanya, wala tasma' min kalamihi syai'a. Dan janganlah engkau mendengarkan ucapan dia sedikit pun. Ini loh sikap salaf seperti ini. Qala Ma'mar, salah satu perawi yang meriwayatkan sikap Ibnu Tawus tersebut, putra Tawus tadi, yakni annal qalba dha'if. Yang dimaksud oleh Tawus bin Kaisan kepada putranya adalah bahwasanya hati itu lemah. Jangan terus kemudian apa? Nekat membuka dan mengarahkan pendengarmu kepada ucapan-ucapan mereka. Nah, fa idza ra'aita minal mukhalifin aw al munharifin al-'inad wal isra' ala mawaqifihim al-batilah fahjurhum wala karamata 'ain. Kata Syekh Ya'qub, kalau engkau melihat al-mukhalifin, ahlul bid'ah dan ahlul batil yang menyelisihi as-salafiyah dan orang-orang yang menyimpang, engkau melihat dari mereka sikap al-'inad, sikap penentangan, sikap israr, terus-menerus di atas kebid'ahannya dan kebatilannya, fahjurhum, sudah tinggalkan mereka. Tidak ada kemuliaan pada mereka. Wala yajuzu ihtijaj bi Syekh Ibn Baz, dan tidak boleh Anda berargumen dengan cara-cara Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, haitsu kana yajlisu ma'an nas, di mana beliau membuka majelis beliau terhadap sekian banyak orang. Tetapi beliau kana yunasih wa yubayyin al-haq. Beliau menyampaikan nasihat dan menyampaikan al-haq. Wa kana yuhadzir min ashkhas bi a'yanihim wa bi asma'ihim. Beliau secara terang-terangan mentahdzir dari tokoh-tokoh, secara terbuka menyebut nama-nama mereka. Fala fi mawqif Syekh Ibn Baz ay hujjatin li haula'il munharifin alladzina yukhalituna ahlal ahwa wal bid'ah al munharifin. Maka sikap Syekh tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka orang-orang yang menyimpang, yang ingin duduk dengan semua ahlul batil dan ahlul bid'ah, bergaul dengan mereka semuanya. Fala hujjata lahum fi hadzal imam al-Jahbad. Maka imam yang Jahbad ini tadi, seorang alim ar-Rabbani, Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, sikap beliau tidak bisa dijadikan apa? Tidak bisa dijadikan hujjah bagi Anda untuk terus-menerus bergaul dan berkumpul dengan ahlul batil dan ahlul bid'ah. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki as-su'al ats-tsani, pertanyaan yang kedua yang diajukan kepada beliau rahimahullahu taala, kepada Syekh Ubaid, maksudnya diajukan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri rahmatullahi taala alaih. Nah, kurang lebihnya demikian dan kami mohon maaf. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Tafaddalu, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.